Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar para subscriber, para viewers? Semoga kalian sehat selalu. Salam olahraga. Apa kabar? Kali ini saya masih ingin membahas bagaimana persiapan dari Timnas U23. Timnas U23 segera akan bertanding di Kamboja. Seperti yang kita sudah sampaikan tempo lalu, bahwa Timnas Indonesia sedang berbenah melakukan persiapan bagaimana menghadapi laga di AFF U23 yang akan digelar di Kamboja. Ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe dulu agar konten saya ini makin berkembang. Terima kasih. Oke, Timnas U23 yang masih dikomandoi oleh Coach STY yaitu Sintayong sedang melakukan persiapan training center ya, agar mempunyai bekal dan persiapan yang matang menuju Piala AFF U23 yang akan digelar di Kamboja mulai pada tanggal 14 Februari sampai dengan 26 Februari nanti. Indonesia dijadwalkan akan berangkat ke Kamboja pada tanggal 10 Februari. Bagaimanakah persiapannya? Ya, yang perlu kita tahu bahwa Timnas Indonesia bergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, dan Malaysia. Laga pemungkasnya adalah saat melawan Malaysia nanti. Tentunya sebuah tekanan, sebuah pressure yang tidak main-main ya, karena Timnas Malaysia ingin balas kekalahan Timnas senior mereka yang kemarin mereka alami di Piala AFF Timnas senior yang digelar di akhir tahun kemarin, yang dimana tuan rumah adalah Singapura, dan Timnas AFF Indonesia senior mampu menumbangkan Malaysia dengan skor telak 4-1. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kemajuan Timnas Indonesia sudah pelan-pelan membaik dari tahun-tahun sebelumnya semenjak kedatangan STY atau Sintayong. Nah, kali ini di Timnas Piala AFF U23, apa keuntungan atau kelebihan dari Timnas Indonesia? Ya, keuntungannya adalah bahwa Timnas AFF U23 kali ini diperkuat oleh beberapa pemain Timnas senior ya, yang sempat dibawa oleh Coach Sintayong kemarin ke Singapura. Ya, sebut saja seperti Rahmat Irianto ya, Pratama Arhan, Alprianda Dewangga ya. Belum lagi yang lainnya, Rumaki ya. Nah, ini adalah beberapa pemain muda yang sangat potensial kemarin mendukung perjalanan dari Timnas AFF. Nah, bagaimana kita berharap para pemain ini memberikan dampak positif kepada rekan-rekannya yang mungkin saja baru dipanggil ke Timnas U23. Nah, itulah pengaruhnya bahwa mereka sudah punya pengalaman, mereka punya jam terbang sebelumnya di Timnas senior. Tentunya ini adalah menjadi suntikan semangat, suntikan positif bagaimana Timnas Indonesia nanti berlaga untuk memberikan yang terbaik ya. Bagaimana kita ketahui bahwa Timnas Indonesia adalah juara bertahan yang mempertahankan itu cukup sulit ya dibanding meraihnya. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa semoga Timnas Indonesia bisa mempertahankan gelarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 2019 adalah Timnas Indonesia adalah juara bertahan. Kala itu dilatih oleh Indra Sapri dan mengalahkan Thailand di laga puncak kala itu. Kita berharap ini adalah momen yang baik, momen yang harusnya kita bisa mendapatkan trofi pada tahun 2022 ini. Karena event selanjutnya untuk U23 ya, ini ada SEA Games yang akan digelar di Vietnam ya. Berikutnya lagi di bulan Juni atau Juli kalau tidak salah ya, ini kualifikasi Piala Asia lagi. Nah, dan di akhir tahun AFF lagi Timnas seniornya.
agenda dari timnas ini sangat padat ya, sangat padat agendanya ya. Jadi tidak ada waktu untuk Sinteyong untuk bersantai-santai ya, karena ini jadwal sangat padat. Bagaimana Sinteyong bisa meramu timnas U23 dan timnas senior. Nah, inilah yang menjadi kendala sebenarnya, bahwa Coach Sinteyong tidak hanya fokus di timnas senior, tetapi juga harus mempersiapkan timnas U23. Nah, dan nanti lagi Coach Sinteyong akan mempersiapkan timnas U20 ya, yang bagaimana kita tahu adalah tuan rumahnya adalah Indonesia, Piala Dunia 20 yang jadi tuan rumah adalah Indonesia, dan ini adalah tugas utama dari Coach Sinteyong yang harus dipersiapkan ya. Sebagaimana sejak awal Sinteyong dikontrak oleh PSSI adalah ya, yang kita tahu adalah tugas yang utamanya adalah bagaimana meramu mempersiapkan tim U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20, dan tuan rumahnya adalah Indonesia. Itulah yang kita nantikan, bagaimana Sinteyong mempersiapkan tim ini dengan baik, dengan matang, agar kita tidak hanya sukses jadi tuan rumah, tapi kita juga harus sukses jadi tim yang berprestasi ya. Walaupun nanti lawannya tidak mudah, lawannya nanti akan berat-berat tentunya, karena ini adalah kelas Piala Dunia kelompok umur, bukan hanya level Asia ya, negara-negara Eropa juga akan datang. Oke, itulah yang saya katakan bahwa event terdekat ini adalah timnas U23 AFF di Kamboja. Bagaimana Sinteyong mempersiapkan tim ini patut kita nantikan. Bagaimana perjalanan tim ini dengan bermaterikan pemain-pemain muda tentunya, dan sebagiannya ada pemain yang kemarin ikut di timnas AFF senior. Semoga memberikan keuntungan untuk timnas Indonesia dan bisa membawa trofi AFF seperti halnya di 2019. Itulah yang kita harapkan, itulah yang masyarakat Indonesia harapkan sebagai pengobat hati. Bagaimana kemarin timnas AFF senior kita gagal merengkuh trofi tersebut, dan paling tidak kita berharap timnas U23 ini mampu berbicara banyak, memberikan gelar untuk timnas Indonesia U23 dan membawanya ke tanah air ya. Mudah-mudahan kita doakan, karena ini adalah harapan di awal tahun ini. Event terdekatnya adalah ini, timnas AFF U23. Semoga Sinteyong tidak kesulitan, semoga Sinteyong sukses membawa tim ini dengan baik. Oke, sekian dulu konten dari saya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam olahraga.